Oke guys, balik lagi di acara Ngobrol santai aja. Ngobrol Santai. Kita ngobrol santai di Menolak Ngantor. Kali ini kita mau apa kali? Wawancara ngobrol bareng sama istri yang suaminya mau pensiun dini gitu. Terus sebelum ini ada video motivasinya dulu atau kenapa pensiun dininya. Iya, nanti kan kamu tinggal bikin. Oke, jadi asumsikan seperti itu ya. Oke, jadi langsung saja mungkin mau memperkenalkan dulu istriku yang paling cantik ini. Kamu jangan ketawa atuh, itu kan branding aku udah. Oke, kita langsung aja. Mau perkenalkan diri dulu. Sebelumnya aku Esa dan ini istri aku. Aski. Jadi di sini kita mau bahas tentang bagaimana sih pendapat dari seorang istri dari suami yang ingin pensiun dini. Mungkin seperti itu. Cocok? Ya, cocok. Sebenarnya aku bingung sih pertanyaan pertamanya apa. Mungkin langsung dari bagaimana perasaan pertama kamu saat pas aku bilang aku mau pensiun dini. Jujur li sih sebenarnya waktu pertama kamu ngomong mau pensiun dini sebenarnya ada rasa khawatir ya, karena secara kan kita punya 2 anak masih kecil, jadi pikirannya enggak, apalagi kan aku tidak bekerja juga ya. Nah jadi pikiran tuh kayak nanti nextnya tuh bakalan dapat dari mana nih, khawatir juga gitu gimana nanti next ke depannya, apalagi anak-anak masih kecil, apalagi yang kedua itu belum sekolah gitu, jadi kayak masih panjang kayak gitu. Cuman karena dia memang ada, maksudnya apa ya, keinginan untuk pensiun dini ya, sebagai tujuan hidupnya adalah pengen pensiun dini ya, aku sebagai istri yang harus mendukung. Tapi kamu gitu. tahu kenapa aku mau pensiun dini atau enggak? Tahu. Kenapa? Karena yang aku tahu tuh selama ini dia tuh kayak suka cerita kalau misalkan dia kan kerja dari apa ya, dari lulus sekolah dia udah kerja, jadi katanya dia tuh udah, bener kan? Dari sekolah. Oh iya, sorry, dari sekolah sudah bekerja. Dari SD. Dari SD. Kamu mau bahas yang dari situ? Ya karena aku kan, maksudnya itu adalah background kenapa mungkin terasa sangat capek dan mungkin bosan dengan pacing life yang seperti itu ya. Sebenarnya pace-nya berbeda-beda. Intinya adalah ingin mencoba sesuatu hal yang baru, tapi tetap mungkin bertanggung jawab terhadap keluarga dan mempunyai rasa aman juga untuk masa depan keluarga seperti itu. Tapi harus digarisbawahi juga, tadi kan kamu ngomong dari SD kan udah kerja. Itu maksudnya kerja ngebantuin orang tuanya aja di warung, guys. Enggak dia jadi keliling-keliling, jadi apa, jualan gitu, enggak ya itu ya. Jual nasi goreng enggak. Bercanda, itu setengah bercanda. Setengah bercanda aja. Nah, karena aku tahu dia kerja dari pas sekolah gitu, dia udah kerja dan sekarang tuh mungkin memang udah di fase dia sudah tidak mau bekerja karena udah kelamaan kerja gitu kan ya. Jadi aku yang ngerti sih sebenarnya. Jadi di fase sedang tidak mau bekerja. Ya, di fase sedang dia tidak mau bekerja. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana ya. kan. Nah, concernnya aku tuh kan yang pertama karena finansial kan. Yang kedua itu di umur 37 tuh kan orang tuh masih di masa produktif ya. Nah, aku tuh takutnya dia malah pas pensiun maksudnya sudah mantep nih 37 udah pensiun dan akhirnya dia bener 37 kan jadinya, bukan 35 kan? Kita lihat nanti. Nah, di 37 dia pensiun misalnya, atau 35 lah ya, dia udah pensiun dan akhirnya dia nggak melakukan sesuatu gitu, maksudnya ya jadinya dia malah diem di rumah atau nggak ada kegiatan. Aku tuh concernnya tuh dari kesehatan kamunya juga gitu, maksudnya tuh bukannya ini aja, bukannya tipikal istri yang tidak bisa lihat suaminya santai. Ada lah 20% mungkin. Ya ada sih sebenarnya ya. Cuman ya itu, karena aku tuh karena dia pasti produktif, takutnya tuh otaknya tuh nggak kepake gitu. Iya, demensia ya. Ya, takutnya demensia. Lebih cepat demensia.
Nah yang kayak gitu-gitu demensia tiba-tiba jadi cepet pikunnya atau gimana gitu. Cuman kalau dari sekarang dia kerja kan dia kan kamu tuh programmer kan ya? Iya bisa dibilang seperti itu. Iya, dia kan kerja. Aku juga emang agak-agak concern juga dia kerjaannya kan depan laptop sekarang tuh. Terus Concernnya apa? ya itu, jadi dia karena di depan laptop terus duduk, dia tuh nggak ada gerak gitu. Kurang sehat. Kurang berarti sehat, kesehatannya juga. Jadi guys, kalau yang punya istri, kalau kalian istri programmer, please ajak suami kalian untuk olahraga ya. Bukan cuma programmer, mungkin untuk pekerja yang memang desk worker ya, yang memang di meja, di depan laptop, di depan komputer, di depan layar. Memang workout itu penting berarti. Ya. Sekarang kita coba masuk ke mungkin pertanyaan yang lebih singkat ya. Pertanyaannya, saat pertama kali aku bilang aku mau pensiun dini, berapa persen kamu nganggap itu bercanda? Yang nggak bercanda ya 30%. Berarti 70% tahu serius. Ya, Kenapa seperti itu? karena cara dia menjelaskan, cara dia kayak Kan tapi sebentar. Pertama kali itu kan aku cuma ngomong seperti hal-hal lainnya, seperti kita pengen punya anak kedua, aku cuma ngomong, Beb, ayo punya anak kedua gitu. Itu kan sama kayak Beb, ayo nikah, ayo kata gue. ya karena itu karena Karena enggak dari awalnya dia ya itu benar, dari awalnya dia yang ngajak nikah itu kan awalnya aku kayak bercanda ternyata serius gitu kan. Mungkin dari situ aku kayak nganggepnya dia mau pensiun dini pas awal. Ya aku nganggapnya serius gitu. Oh, ngerti nggak sih? jadi emang karena patternnya seperti patternnya itu. tuh dia satu kayak kalau ngomong tuh aku udah nganggapnya tuh serius gitu. Oh dari 70%. Terus di situ aku kayak mikir maksudnya 37 mau pensiun. Kayaknya dia mah cuma asal ngomong aja. Nah dari situ memang agak-agak nurun gitu loh. Mungkin dia bercanda jadi 40%-nya bercanda, 50%-nya terus turun lagi jadi 50%. Ternyata kan makin sering ngobrolin tentang pensiun. Akhirnya aku kayak wah benar berarti dia mau pensiun dini gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa persen kamu ingin pensiun dini itu tercapai? Karena kan tadi memang ada concern memang dari berbagai aspek ya. Salah satunya yang paling utama adalah financial, dan memang berarti ada drastic lifestyle change mungkin. Aku berharap sih enggak sebenarnya. Sebenarnya kalau dari itu dari lifestyle sih aku pengennya seamless ya. Cuma mungkin yang paling drastik ya akunya bakal nganggur kan. Bukan nganggur, bakal tidak ada kewajiban untuk bekerja sehari-hari lagi. Ya nanti bakal pasti ngerecokin kamu banyak nih. Jadi pertanyaannya tadi, berapa persen kamu ingin si pensiun dini ini sebenarnya terwujud gitu? 50%. Karena ya itu sebenarnya tuh aku tuh kalau direcokin apa sayang? Ya. Enggak, udah satu tadi. Guys, ini kita tanpa skrip ya, ini tanpa skrip loh. Sebenarnya kenapa 50%? Karena secara finansial aku maksudnya tetap concern ya finansial gitu, karena kan anak masih kecil, itu pertama. Kedua masih ada beberapa yang kita ingin nih tapi masih belum kita inginkan aduh paren banget. Yang kita inginkan gitu masih belum terwujud. Salah satunya adalah, boleh disebutin enggak? Ya nanti ada pertanyaan terakhir untuk itu. Ya ini abis inilah pertanyaan terakhir ya, biar nggak kelamaan juga. Ya yang itu anak-anak masih kecil, ada beberapa hal yang masih kita belum ada di bucket list lah ya. Ya masih ada di bucket list dan belum tercapai gitu di kan. Wish list keluarga. Terus yang ketiga sebenarnya sih kalau misalkan dia mau ngomong kan tadi katanya mau ngerecokin aku kan, sebenarnya nggak masalah selagi dia tidak menuntut aku untuk mencari duit sebenarnya. Sebenarnya itu kan deal-dealannya itu. Nah
deal-dealannya tuh kenapa Esa. Tapi nanti kita bahas di video Ya, selanjutnya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan eh apa dia mau ngerecokin tapi tidak menuntut aku nantinya sih ya nggak masalah sih, karena aduh gimana ya ngomongnya ya, karena kan maksudnya pas kamu kerja aku nggak kerja di rumah gitu kan, aku maksudnya aku ibu rumah tangga nih, kamu ini kondisi yang sekarang ya, aku ibu rumah tangga kamu bekerja gitu, tapi kan di rumah pun aku tidak diam gitu maksudnya teh. Tidak ada yang beranggapan kamu diem. Iya, cuman kan dengan cara kamu deal-dealan nanti pas kamu pensiun aku mencari uang misalkan nih, kan rasanya tuh kayak kalau aku tuh mikirnya kayak lalu kapan aku pensiunnya gitu. Kan udah ini. Kan aku tidak diam. Kan aku nanti pensiunnya tidak diam. Tapi kan ya itu pensiunnya tuh tidak mencari uang gitu. Apa? Jadi udah liur. Ya boleh, ya. Oke, selanjutnya. Tadi kan banyak concern tentang financialnya, tentang hitungannya. Walaupun aku sebenarnya belum hitungannya juga belum matang, masih sebenarnya nggak matang sih, bukan belum matang, ya belum matang ya. Hitungannya belum matang. Tapi kamu percaya kan sama hitungan aku? Percaya. Karena so far hitungan aku selalu bener kan? Iya. Ya, oke. Oke, kita. Oh, satu lagi. Boleh nggak? Nanti kamu Ya, siapin aja boleh, ya. boleh. Sebenarnya kalau dia mau apa namanya pensiun dini, ya aku sih ngedukung ya kan, itu kan 50% tadi kan ngedukung. Cuman yang concern satu lagi itu adalah apakah apa namanya? Apa? Aduh, aku nggak enak ngomongnya. Nanti bisa. Apakah uang bulanan aku akan berkurang juga? Karena itu kan uang bulanannya nanti dari kamu kerja. Nah, itu dia yeah. guys. Itu yang membuat 50%. Kalau misalkan dia kayak, tenang Beb, misalkan ya, aku pensiun tapi tidak akan ada yang mengubah uang jajan kamu misalkan. Enggak. Sebenarnya gini, goalsnya adalah dari pengeluaran bulanan yang sekarang tetap sama. Maksudnya pengeluaran bulanan yang sekarang kan uang kamu juga sebenarnya pengeluaran. Ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu bisa adjust. Karena maksudnya dari let's say yang sekarang nih, berapa persen sebenarnya yang dipakai have fun? Yang benar-benar buat fun? Dari whole uang jajan. Atau apa ya uang jajan tuh sebenarnya? Petty cash. Nafkah. Iya, oke. Ya jadinya dari uang bulanan yang aku kasih ke kamu, berapa persen yang kamu pakai buat have fun kamu dibanding dari, maksudnya kayak tertiary needs kamu berapa persen sih? 80% guys, lihat. Punten. Tapi kan maksudnya kan ya apa ya, kan maksudnya kalau misalkan jadi nantinya berkurang gitu kayak nggak adil aja gitu nantinya. Oke, tuh ini sebenarnya bisa dari video lain lagi guys, kepanjangan gitu ya? Nanti ya. Kita nanti dikat lagi aja ya, kamu berarti cuma banyak kita nanti PR-nya. ya cuma nanti kita bahas itu bagus sih, jadi ada pembahasan untuk nextnya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Menurut komen dong buat ibu-ibu yang suaminya mau pensiun dini gitu kan, terus misalkan uang bulanannya berkurang karena suaminya pensiun dini, menurut kalian kayak gimana? Kayaknya nggak ada masalahnya itu. Klik di komen ya. Oke. Pertanyaan terakhir biar tidak terlalu panjang ya, sudah kepanjangan sebenarnya. Pertanyaan terakhir nih, jadi dari yang kita udah diskusiin kan, untuk aku pensiun dini itu ada beberapa syaratnya tadi kan, yang wishlist tadi salah satunya. Coba bisa disebutkan apa saja tidak? Yang pertama, kalau bisa udah punya rumah. Ya kita sekarang statusnya homeless ya guys. Ya. Kita sebenarnya
udah hampir tidak homeless ya. Iya. Cuma gimana? Rumahnya bukan bukan ideal untuk kita untuk tempati lah. ditempati. Gitu. Statusnya seperti itu. Punya rumah yang pertama. Nah, bentar, langsung spesifik. Oh, ya udah, oke, siap. Rumah dengan luas tanah maksimal 250 lah ya. Maksimal, minimal. Maksimal lah. Minimal berarti bisa 60. Enggak tuh ya. Minimal 200 meter persegi ya. Jadi negatif ini ya. Nanti kau itu jadi anak. Rumah minimal 200 meter persegi. Lokasinya kalau bisa strategis ya. Yang kedua, Larang strategis. dari sama tol nggak masalah aku kalau di Padalarang. Oke. Sama tol ya itu. Catat guys. Ya, yang kedua kendaraan mungkin ya bisa nambah satu lagi karena kebetulan kan kendaraan kita kan listrik ya. Jadi ada satu lagi yang kendaraannya agak gede gitu karena kita listrik dan Pick up jangan pick up juga gitu yang agak gede listrik ya, gitu. yang nggak listrik. Okay. Kedua, yang ketiga. Tapi itu nambah pajak dan nambah pengeluaran nanti ke depan. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Oke. Yang ketiga enggak ya paling usaha maksudnya usaha apa namanya itu teh? Kalau uang yang enggak teh Pasif income kayak usaha gitu, punya usaha. Itu mah bukan syarat dari kamu tuh. Syarat kita ya itu mah ya. Itu mah memang requirement aku Ya. untuk. Berarti 2 dan yang satu lagi adalah uang bulanan aku jangan dikurangin gitu. Hanya itu doang guys, aku tidak minta yang aneh-aneh Simple lagi. sekali guys. Oh, dan jadi kalau ada yang mau. aku juga nggak bentar dulu. Jadi kalau ada yang mau membuat wishlist kita lebih cepat terlaksana, silakan nanti DM aja, kita share nomor rekening kita. Nomor rekening kami maksudnya, sorry. Bentar ya, aku juga mau klarifikasi. Aku ngomong kayak gini bukan karena aku matre ya, karena aku melihat bahwa suami aku tuh mampu untuk memfasilitasi kami gitu sebelum dia pensiun. Karena aku bisa melihat itu gitu. Nah, itu sebenarnya saya pengen difasilitasi juga. Jadi sugar mommy. Nah, itu dia guys. Nanti ya ada video selanjutnya ya. Kalau misalkan akunya dari dulu aku bekerja, mungkin aku bisa menjanjikan hal itu gitu. Tapi kan aku kan bekerja pun belum pernah gitu maksudnya. Jadi aku tidak mau Sudah. Jangan jadi kan jangan pesimis. Selalu optimis. Jaya. Ya tapi hidup Jokowi. Oke, kita tutup saja guys. Karena memang kepanjangan. Ini mungkin nanti di-cut cuma jadi beberapa menit, tapi kita udah 20 menit. Karena kita no script ya, no script dong. Bangga dong. Yang kompak lah. Oke, kita tutup aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa follow like dulu atau jangan lupa subscribe. Like, follow, and subscribe. Oke. Jangan lupa like, follow, and subscribe di akun-akun sosial media kita, Instagram, TikTok, dan YouTube. Biar kita lebih, atau satu aja deh. Ya nggak apa-apa tuh, semuanya lebih bagus. Asal satu aja nggak apa-apa, asal tadi ya DM kita terus transfer ke nomor rekening kita. Terima kasih. Tar dulu. Dengan kalian memfollow itu juga membantu Esa lebih mudah untuk pensiunnya. Rencananya seperti itu. Terima kasih. Bye-bye.